Kowe ngerti Kang, kowe ngerti. Kenapa kok wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya diadab oleh Allah, didahulukan. Itu dalam rangka memuliakan orang alim. Allah memuliakan orang alim ini, orang alim disiksa dulu, setelah disiksa langsung dintas, seret diunggah kening swarga. Wis telek-telek enak-enak, wong awam-awam, wong bodho-bodho lagi disiksa. Suwi sisane. Jadi Allah mengadab orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, didahulukan dalam rangka memuliakan gendang cepet mlebu swarga. Itu kalau anu loh, orang alim ini kalau nggak punya santri loh. Tapi kalau orang alim ini punya santri, kemudian santrinya mengamalkan ilmunya, maka dosanya orang alim ini rontok gara-gara amalnya santri. Sebagaimana sabda Rasul, beliau mengatakan, idza mata benu Adam in qata amalu. Orang itu kalau wafat, in qata amalu, semua amalnya terputus semua. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah mewakafkan tanah. Aja mbok arani sedekah jariyah terus ngei dhuwit ning gone kotak amal, salah itu. Kotak amal lah. Dibangun masjidnya paling umurnya berapa? Tagih banter 20 tahun udah hancur ya. Itu mewakafkan tanah. Sodakotin jariyatin. Wong ini akan mengalir terus menerus sampai hari kiamat toh. Makanya aku sering caranya itu mewakafkan tanah. Mewakafkan tanah. Nanti saya akan mewakafkan tanah buat masjid. Saya akan mewakafkan tanah, beli sawah-sawah yang sebanyak-banyaknya, kemudian tak wakafkan kepada fuqara masakin. Anggere ana wong fakir tak janji, Pak, panjenengan saya beri sawah 1 bau, syarat tidak boleh dijual nyampe anak cucu panjenengan. Tanda tangan. Jadi orang alim itu diadab sama Allah itu dalam rangka untuk biar cepat dia masuk surga. Karena di dunia ini yang paling utama itu orang alim. Tapi kalau orang alim nggak mau ngamalkan ilmunya, tapi punya santri, amalnya santri ini tuh akan tertransfer sama orang alim. Makanya banyak ulama mengatakan orang itu kalau alim, organ tubuhnya beracun. Organ tubuhnya beracun sehingga haram hukumnya. Dosa besar loh ngerasani orang alim. Walaupun beliau jelas-jelas ngelakoni perbuatan jelek. Jelas-jelas ada seorang alim kejegur di zina semisal. Jelas-jelas dia ahli zina. Itu haram, nggak boleh. Kenapa seperti itu? Syiarul Islam. Orang mengkuwi tok lho. Nyampe pakaiannya orang alim mau sampean tiru. Ada orang alim pakai imamah, pakai serban, pakai jubah. Kemudian ditiru sama orang awam, itu bisa dosa itu. Makanya ngaji hadis di sini loh. Makanya aku setuju sama ulama-ulama yang mengatakan barang siapa yang berbicara dalil Quran, dalil hadis, dalil kaul-kaul ulama, kemudian mereka nggak paham nahwu sharaf lughat, sesungguhnya mereka sedang berbohong. Sabda Rasul, man kadzdzaba man qala fil Quran. Kalau Quran, man qala fil Quran bi ra'yi aw bi ma la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdalil Quran dengan otak kepala mereka sendiri tanpa didasarkan sebuah keilmuan yang sikoh, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat yang layak adalah neraka. Ada sebuah hadis lagi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong akan aku. Bagaimana tidak dikatakan bohong? Mosok barang siapa yang benci dengan sunahku, artinya benci dengan sunahku, wongnya gak gelem nikah, falaisa minni, maka tidak termasuk golonganku. Lah ngawur ya. Berarti golongannya Kanjeng Nabi sing duwe bojo-bojo kabeh ngono. Berarti Imam Nawawi ora golongannya Kanjeng Nabi. Imam Nawawi kan tidak nikah. Berarti Sayyidatina Rabi'ah tidak golongannya Kanjeng Nabi. Wong ibu yo nak pinter yo aja dimpek dhewe ngono lho. Cerdas dimpek dhewe. Akibatnya seperti itu, Itu maksudnya begini loh, maksudnya an-nikahu sunnati, nikah itu adalah perjalanan hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu dulu nikah, makanya nak iso sampean yo nikah gitu loh. Nomor 2, nikah Kanjeng Nabi itu dengan 500 dirham. 500 dirham itu kalau 1 dirham 1 gram itu 800
ribu, berarti kalau 500 dirham itu sekitar 400 juta. Jadi orang yang melakukan nikah ngikuti sunah Kanjeng Nabi, mas kawine 400 juta. Yang mas kawine sampean seperangkat alat sholat, rukoke makane, Quran pengenane hadiah gratis. Subhanallah, tasbih gratisan ono wong mati untuk tasbih. Subhanallah sampean iku ayah perangkat alat salat. Yu jo gelem yu nanti mas kawin ini seperangkat alat salat. Dengarkan tasbih. Iling-iling pesanku jo gelem. Pelecehan banget deh. Hidup ini orang butuh rukoh-rukoh tok. Masa wong mau itu kan rukohan terus. Kang iki lho sepakat seneng dibojo sing ayu. Lah ayu ya ono ragate, Kang. Paham, Kang? Mbak, butuh salon, butuh lipstik, butuh pon ya, Mbak. Kliwon ya. Butuh itu lho, bedak, dicukupi Nyampe-nyampe Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf dengan ma'ruf. Ma'ruf kok dimanani nih? Bil ma'rufi dengan baik. Ma'ruf itu dari kata arofa. Arofa itu artinya ngerti. Paham ngerti? Ngerti itu pengerten. Oh, iki wayah panas. Bojoku tak tukono bakso mesti seneng. Lah beli bakso. Oh, istriku punya tangan butuh gelang gitu loh, butuh cincin. Sebelum istri wek ditukono dhisik. Oh, ini wayah puasa, Kalau istri ini, kalau buka puasanya minum es, enak. Sebelum istri ngomong, belikan kulkas. Oh, istri punya leher butuh kalungnya nak bendole 10 kilo. Jadi sebelum istri berontak itu dibelikan dulu, disenengkan. Wa aziruhunna bil ma'ruf, dengarkan itu, mubalek. Ma'ruf itu dari kata arofa. Arofa itu pengertian. Rasulullah bersabda, apabila engkau pakai baju, belikan istrimu baju. Artinya kalau sampean bahagia seneng, bahagiakan istrimu. Disenengke, Sopo lu mbak-mbak sing gak gelem ditukokno mobil. Kira Mbak, seneng gak? Sampean di laman Mas Resto, hadiahnya itu Fortuner, seneng gak? Saya gara-gara ngomong seperti ini itu alhamdulillah ada media sosial itu WA ke saya, Pak Yai saya pengen nikah, mas kawinnya berapa? Apa kata saya? 500 dirham. Terus sekarang berapa Pak Yai? Terus sekarang 200 juta. Oh iya Pak Yai, siap Pak Yai gini. Subhanallah. Mas kawinnya 200 juta, kemudian apa itu pas datang memberi hadiah sama istrinya itu mobil. Gitu. Paham? Gitu loh. Mbak-mbak itu biar bangga loh. Pokoknya itu syarat saya kalau kamu pengen punya anak solihah, caranya gampang. Bahagiakan itu bini kamu. Ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau sudah hatinya bahagia akan melahir anak-anak yang tampan, yang cantik-cantik, gak seperti kamu. Yang tampan dihasilkan dari hati yang bahagia, seneng, enak gitu loh. Gitu, yang pengertian gitu loh. Jadi kalau pergi pakai mobil itu istri itu seneng. Dulu saya di waktu anyar-anyaran nikah, saya itu rental mobil. Saya rental mobil berapa coba? 10 tahun berturut-turut. Satu bulan itu 5.600.000 ya. Satu bulan. Itu selama 10 tahun berturut-turut. Apa kata orang, Ustaz, lebih baik Ustaz kredit mobil. Nah, pusing. Kredit kan butuh nyervis butuh rental kan enggak. Apa kata teman-teman? Justru mumet rental mobil Ustaz. Nanti mobil kan enggak usah bayar rentalan. Tapi setahu aku yang tak rentali seneng orangnya. Nyeneng bahagia kan orang kan pahalanya besar. Paham yang? Piye mau? An-nikahu sunnati, aja mau nikah-nikah tok. Mas kawine yang punya dalil ini toh santri macam-macam. Kemarin itu ada di Jawa Timur, mas kawine sepasang sandal jepit. Macam-macam. Di waktu saya lihat postingan itu pasti ini nanti kacau orangnya. Kacau pasti kan. Kemarin kacau dia, masuk penjara sekarang ya.
Makanya jangan dilecehkan. Wali ini Gusti Allah sing benar-benar wali jedwal itu kaum perempuan. Ya. Kaum perempuan tercipta. Ya. Allah menciptakan wanita dari mana tidak? Dari tulang rusuk. Paham? Mbak-mbak itu senang digendong. Digendong kemana-mana gitu ya. Mbak-mbak itu senang digendong, ditimang-timang, disebul baduke, diiliring gunake duit gitu lho. Mbak-mbak itu seneng. Aja kon mlaku dhewe. Makane nek diutang aja kondo bojo. Tapi nek wis entuk utangan, lah lagi kondo. Dik, aku di 1 juta. Konti Mas. Rizkun min haitsu la yatasib. Nanti kalau masalah bayar jadi kalau ada debt collector, ada lesing-lesing dateng, janjian, Mas ketemu ning kono ya, aja mlebu omahku ya. Engko tak salam templeki ngono. Istri itu biar bahagia. Aku yakin ini sampeyan wong lakoni ini, aku yakin mbak-mbak ibu-ibu setuju kabeh. Kenapa ada ibu-ibu, ada mbak-mbak, fotokopi KTP, kakak, bawa ke kepala desa, ngurus paspor, ngurus visa, kemudian ke Malaysia, ke Hong Kong, nyampe, alasannya apa juga? Satu tok. Apa itu Ustaz? Suami yang tidak bertanggung jawab. Suami yang tidak melakukan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ibu-ibu udah setuju kabeh. Masya Allah Ustaz, luar biasa. Di WA orang kok lanjutkan Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Karo nandai bojone ya. Subhanallah. Itu jadi apa itu? Seumpamanya terjadi banjir menggenangi lutut kita, istri itu letakkan di apa itu bangkean kita. Apabila terjadi banjir menggenangi pusar kita, udel kita, istri letakkan di pundak. Apabila terjadi banjir bandang yang menggenangi kepala kita, maka istri kita angkat tinggi-tinggi. Saya yang tenggelam nggak apa-apa deh. Pernah nonton film Titanic pora? Gak pernah nonton film Titanic ya? Di Titanic itu siapa nama Jack gitu loh ya. Dulu di waktu saya masih favorit nonton Jack itu sayang nggak apa-apa, saya aman-aman aja Jack, kamu kedinginan Jack, kamu kesini Jack, kamu di sini enggak, kamu di sini, doakan aku semoga selamat. Subhanallah, si Ras itu tidur, si Jack ini masih terkapar gini. Pada akhirnya organ tubuhnya membeku loh. Bagaimana tidak? Kapal Titanic ada di laut, ada di kutub, ada di kutub utara atau mana itu ya. Yang airnya itu subhanallah, air laut saja membeku pada akhirnya wafat dia. Si Jack wafat dia. Ngono Pak Hasan gitu yang kau harus bahagia walaupun saya hidup terseok-seok gitu loh. Gitu. Anakku itu kalau ngepasi di kamar itu tidur sama istriku atau di seperimbet semua. Saya itu di bawah loh di bawah. Subhanallah. Emang suami itu seperti itu, berani segala-galanya, membuat rumah mewah megah untuk istri dan anak, karena istri dan anak itu adalah tamu agung dari Allah yang diceblokke ning gone donya, wajib hukumnya dimuliakan. Barang siapa mengatakan kepada suaminya, "Yang, Dek, aku ini bojomu," jelas ini iblis ini. Dengar Mbak, pokoknya bojomu nak ngomong ngono to iblis. Mas jadi ini ustaz wae iblis. Iblis. Suami gitu, suami itu harus mengalah. Yang punya dompet biar istri, dompetnya yang harganya mahal biar istri. Ngene iki waya bodoh gitu, bajunya istri harganya 9.500.000, 10 setel gitu loh. Suamine nggawa sarung ngeper. Enggak apa-apa. Saya itu kalau beli baju kalau tidak di pasar itu enggak beli saya. Mas tumbas Mas ya apa nggih. Wong saya ini tuh rambut saya semestinya harus sudah potong. Berhubung saya memang kere ini nggak ada uang 10.000 nggak ada.
untuk potong. Saya diam aja. Tadi malam udah dibisikin itu, Mas, mangke anu nggih. Nanti pagi kalau sudah ngaji langsung ke pasar nih. Ngapain? Potong biar ganteng. Subhanallah. Enak, nyaman, enak gitu loh. Enak. Seumpamanya saya nggak dibeliin pulsa sama media sosial, alhamdulillah. Saya ini dijatah teman-teman media sosial 1 bulan mungkin ada 500 untuk pulsa saya. Jadi saya ngecepres seperti ini toh. Ini banyak orang, 30 manusia 36 orang. Nah ini kalau transfer 1.000 piro coba? Subhanallah. Wa antakuna al-ajaru kalimah isim sebab al dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa apa? Isimnya kana. Kok fa'il meneh Kang? Isimnya kana. Ada berapa musnad ilaih? 6. Sebutkan. Itu isimnya kana. Kana termasuk amil nawasi. Apa amil nawasi? Amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Ada berapa amil nawasi? Sebutkan. Kana wa akhwatu ada 13. Sebutkan. Kana amsa asbaqa adalla bata sara laisa mazala mangfaka mafatiha madama mabarika madama. Itu panjang pendeknya perhatikan. Panjang pendeknya perhatikan. Lebih-lebih untuk anak kecil itu loh. Kana amsa. Nah itu panjang. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Asbaka adha dhalla mazala mangfaka mafatiha madama. Bagaimana pengamalan kana? Apa artinya? Contohkan. Kana Zaidun qa'iman. Itu kana dan tasrifnya itu bisa ngamal semua. Ini tasrifnya kana. Kana menjadi yakunu. Adapun takunu sebab ini mu'anas. Ini mu'anas majazi. Mu'anas majazi. Kalau mu'anas majazi boleh tak, boleh ya. Takunu, takuna madinya bagaimana? Kana. Coba dikias. Lu kiaso bi iklal. Kana yakunu yuk. Wa kiyanan wa qainunatan. Kun la takun makanun mikwanun. Kana yuk. Kanu kanat kanata kunna kunta. Itu karena itu bisa ngamal seperti itu. Kalau inna wa akhwatu ada 6. Sebutkan. Anna lakinna ka anna laitala Allah. Jarang loh orang ngajar nawu sorof lugo tok panjang pendeknya diperhatikan. Jarang banget. Biasa inna anna lakinna ka anna laitala Allah gitu. Biasanya gitu. Inna anna lakinna ka anna laitala Allah. 1, 2, 3. Inna anna lakinna ka anna laitala Allah. Apa faedahnya inna? Taukid. Anna lakinna ka anna laita la Allah taroji wa tawakui. Bagaimana pengamalan inna? Artinya menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Contohkan. Inna Zaidan qaimun. Ada berapa akhwatnya donna? 10. Sebutkan. Donantu asibtu khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajad taqatu ja'altu sami'tu. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Hasibtu khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajadtu ittaqatu ja'altu sami'tu. Ngajar anak-anak kecil itu pakai lagu nanti cepet.
Saya kan sudah tua Ustaz, kok seperti itu? Loh, tua lah orangnya, ilmunya masih kecil. Salah sopo, mondok nih gede pondok cilik ya. Antakuna al-ajaru. Bagaimana pengamalan dona? Tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Apa artinya? Menasobkan mubtada dan khobar menjadi maf'ul bi keduanya dona wa akhwatuha. Wa antakuna al-ahjaru. Al-ahjaru murab apa mabni? Murab. Sebab berubah-berubahnya al-jaru, al-ajaro, al-ajari. I'rabnya rafa. Sebab isimnya kana, alamatnya dumandoiro. Sebab jamak taksir sorif. Apa jamak taksir? Isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir ada dua, sebutkan. Sorif. Apa munsorif? Isim yang ada tanwin al-mudhof. Ini pada lafaz al-ajaru ada alnya, berarti hukumnya munsorif. Makanya isim jamak taksir munsorif. Al-ajaru marifat nakira? Marifat. Sebab al-ta'rif ad-jinsiyah istighraqil afrod. Kalau maknanya satu ya adiyah, iki ajar pirang-pirang watu kok. Watu kono. Dan ini tidak harus batu, tisu enggak apa-apa. Jadi orang itu cewek itu tidak harus pakai air. Cuma di Indonesia enggak terbiasa. Wong Arab biasa ngising itu mau dilelet-lelet tok nggo watu Setelah itu santai. Kan masih ada baunya, bau seperti itu makfuan anhu, enggak apa-apa. Enggak wajib itu. Makanya sampean enggak usah Kadang-kadang ada orang ngelek-ngelek tukang supir truk. Supir truk alhamdulillah barangnya jadi kipat-kipatnya nih gue ban. Itu sama itu, sama nggak apa-apa itu ya boleh, nggak apa-apa. Ini supir-supir truk dong ngacungi jempol. Sami kula Pak Yai. Nanggoya ditetap kebuan. Jadi al-ajaru wa antakuna al-ajaru beberapa batu, berarti alnya al ta'rif jinsiyah istighraqil afrod. Jadi syaratnya semua batu harus suci. Batu yang digunakan itu harus suci. Al-ahjaru sigot apa? Sigot apa? Isim jamid dzat. Kenapa dikatakan isim jamid dzat? Sebab itu isim tidak dikeluarkan dari lafaz lain dan menunjukkan nama barang. Ada batu terus dinamakan itu. Cuma yang dimaksud batu tidak harus batu loh. Yang dimaksud batu itu seperti tisu, kayu boleh. Yang penting jangan yang mulia. Yang mulia itu seperti contoh gini, sampean ngising terusan sampean nyekel tangani kancamu tak gawe anu ya. Istinja. Jangan haram nggak boleh. Atau sampean saking sugih terus bar ngising istinjae pakai roti, nggak boleh. Nggak boleh itu. Al-ajaru tohiratan. Tohiratan kalimah isim. Sebab ini kalau bisa toh yang punya Facebook group itu kalau bisa toh, saya setelah ngomong seperti ini toh, sampean tulis sebar ke media sosial, paham Bu? Gitu. Gimana? Atae pakai tanin teh. Tak kok itu guru besar Bu Lilis ahli IT ya. Paham Bu Lilis? Bu kirimkan caranya. Mungkin kalau kamu ngerti, teman-teman ngerti kan, ada beberapa orang itu nggak ngerti. Dikira itu wa antakunal ajaru al ajaru fa'il, dikira seperti itu. Jebul-jebul isimnya kana. Kalau nerangkan yang detil, mosok kalah sama Mas siapa itu? Siapa namanya ini? Siapa? Cahyo. Nonton orangnya. Itu subhanallah, ini beliau tidak seorang santri loh. Beliau tidak seorang santri. Beliau YouTuber beliau.
Dia YouTuber, tapi gara-gara YouTuber sering nonton saya. Kemudian membuat uploadan, ya. Subhanallah, iso ngalahke santri loh. Makanya teman-teman yang belajar sama saya di media sosial kalau sungguh-sungguh itu ngalahke santri mondok loh. Wis kalau nggak percaya buktikan. Selama saya konser di sini ini, jangan dilihat ya, terima gini jangan dilihat. Ini hasilnya ini akan cespleng ini. Pak Yai, video panjenengan tadi yang ini maksudnya apa? Banyak orang-orang kreatif. Kemudian tak tanya, umur panjenengan berapa? Saya 63 Pak Yai. Wah, hampir ya. Hampir ketamunan malaikat Israel masih sibuk dengan nawisara blugot. Di luar sana mengatakan lapo nawisara blugot. Mari ngeluh-ngeluh ya. Wis wayahe detik-detik mati boyo wiridan. Wiridan. Ini hukumnya, ini belajar ini hukumnya seperti seperti baca tasbih seperti anu. Jadi nanti apa diupload ya, diupload. Kalau bisa itu apa itu Facebook group saya ini dikuasai sama santri-santri. Santri-santri arba'in, baik yang dari media sosial ataupun media nyata. Jadi gitu loh. Saya sengaja nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebab ini Facebook saya ini tak cek itu tuh, tak cek itu lebih dari 5.000 kiai yang ikut Facebook saya. Lebih tak cek orang-orangnya kan tak lihat ini anggotanya siapa, kiai pondok pesantren banyak yang di grup ini ya. Ini subhanallah. Makanya yang mendoakan buahnya yang mendoakan buahnya ini subhanallah, ini yang doain ini orang-orang ini grup Facebook pemecah rekor kiai terbanyak. Ini kiai-kiai yang sikoh-sikoh ilmunya loh. Kiai-kiai pondok pesantren, kiai-kiai alim-alim banyak yang ngikutin. Bahkan ada kiai terima ngikutin saja. Itu di Facebook dia itu toh grupnya cuma satu toh. Saya toh. Pertemanannya juga saya toh sama saya toh. Subhanallah. Taghirotan kalimah isim sebab tanwin murabba mabni sebab berubahnya taghirotun taghirotan taghirotin i'rabnya nasab sebab khobarnya yakun takunu khobarnya takuna itu khobarnya takuna khobarnya kana dibaca apa? Nasab. Bagaimana pengamalan kana? Tarfaul isma wa tanzibul khobar. Taghirotan alamatnya apa? Alamatnya apa? Fathah dohiro. Sebab isim mufrad pokoknya to mbah dengerkan mbah. Pokoknya to mbah itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya itu syekh ya. Pokoknya to syekh. Gini loh saya itu punya sanad, santriku nak diundang mbah iku marai cepet ngalim gitu loh. Pokoknya gini, kalau ada lafaz kok nggak punya makna dua atau banyak atau beberapa atau piro-piro, jelas itu isim mufrad. Makanya taghirotan ini adalah alamannya fathah dohiro sebab isim mufrad munsharif. Kenapa dikatakan munsharif? Tanwin. Pokoknya kalau ada tanwin itu toh munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Angger ngomong ya. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah sebab tidak ada al namun bisa dimasuki al ta'rif. Jadi ini enggak ada al. Taghirotan. Sigot apa? Sigot apa? Fa'ilun. Sigot apa? Mustaq isim fa'il. Payawe fa'ilun, fa'ilani. Nomor berapa? Arba'in nomor berapa? Qiyasul Lugawi lho, Mbah. Nomor 9 sama nomor 12. Ayo nomor 12 buka.